Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Jawaban Doa Lahir dari Hubungan, Bukan Kepanikan. Ada jalan yang tidak diketahui oleh burung buas dan tidak dilihat oleh mata burung nasar. Ayub 28 ayat 7. Ayat ini menyimpan rahasia besar. Ada jalan keluar, ada solusi, ada terobosan, tapi itu bukan jalan biasa. Tidak terlihat oleh mata jasmani, bahkan mata rohani yang tidak terhubung langsung dengan Tuhan. Jalan itu hanya bisa diakses oleh mereka yang berjalan akrab dengan Tuhan melalui doa yang lahir dari keintiman, bukan sekedar rutinitas rohani. Inilah yang dialami Musa di tengah kepanikan bangsa Israel yang terjepit antara laut dan tentara Mesir. Musa tidak asal teriak. Dia bertanya kepada Tuhan dan jawaban Tuhan sangat menarik. Mengapa engkau berdoa kepadaku, Musa? Rentangkan tongkatmu. Artinya, bagi Tuhan, jalan keluarnya sudah ada. Laut sudah ada jalan kering di dalamnya. Tapi hanya iman dan hikmat dari Tuhan yang bisa membukanya. Terkadang kita panik, lalu berdoa seperti orang kebakaran jenggot. Tuhan, berkati saya. Tuhan, tolong saya. Buka jalan, buat mujizat. Tapi tahukah kamu, Tuhan tidak tergerak oleh jeritan panik. Tuhan merespon iman, bukan panik. Tuhan bertindak saat kita tahu siapa Dia dan mengerti prinsip-prinsipnya serta percaya walau belum melihat hasilnya. Doa itu bukan alat sulap. Tuhan bukan pesuruh kita. Doa bukan tempat merengek, tapi tempat menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Itulah kenapa banyak doa tidak dijawab. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena kita belum belajar prinsip-prinsipnya. Banyak orang kirim pesan, minta tolong didoakan mujizat keuangan. Tetapi ketika ditanya, apakah mereka tahu prinsip memberi, mengelola keuangan dengan takut akan Tuhan, hidup dalam integritas, mereka bingung. Kita mau mujizat, tapi tanpa memahami cara kerja Tuhan. Ulangan 33 ayat 25b berkata, dan hendaklah kekuatanmu seperti hari-harimu. Tuhan menyediakan kekuatan yang cukup untuk setiap hari, tapi kita harus berjalan bersamanya hari demi hari. Hikmat yang kita butuhkan tidak turun dari langit begitu saja, tapi diberikan kepada mereka yang setia berjalan dalam firman dan berserah pada Roh Kudus, berdoa berbahasa lidah sehingga peka akan hal-hal rohani. Mazmur 46 ayat 1 dan 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Mengapa kita tidak takut? Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Bukan gaji, bukan koneksi, bukan keadaan, tetapi Tuhan.
Jawaban doa bukan hasil dari berdoa lebih keras, tapi dari hidup lebih dalam bersama Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa mengenali suaranya dan tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti Musa, Tuhan tidak menyuruhnya menangis, tetapi bertindak berdasarkan hikmat ilahi. Ayub 28 ayat 10-11 menulis, dia menggali saluran air di antara batu-batu karang, dan yang tersembunyi di bawahnya ke terang. Inilah yang dilakukan Tuhan, membawa jalan keluar yang tersembunyi ke permukaan. Tapi akses ke sana hanya diberikan kepada mereka yang mengenali suaranya. Jadi kalau doa kita belum dijawab, jangan langsung merasa Tuhan diam. Tanya dulu, apakah saya berdoa seperti anak yang mengenal bapaknya, atau seperti pengemis yang hanya ingin hasil tanpa hubungan? Tuhan menjawab doa, tapi Dia ingin hubungan, bukan hanya permintaan. Tuhan bukan ATM, Dia adalah Bapa. Dan ketika kita hidup dalam prinsipnya, percaya firman-Nya, dan melangkah dalam hikmat-Nya, doa kita bukan cuma dijawab, tapi hidup kita berubah. Doa bukan hanya untuk mengubah keadaan, tapi untuk mengubah kita dulu. Dan setelah kita berubah, Tuhan akan buka jalan yang tidak bisa dilihat siapapun. Itulah kekuatan doa yang sejati. Tujuan doa bukanlah untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetapi untuk menyatu dengan Tuhan. Quote dari Oswald Chambers. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.